Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam ruangan yang penuh mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjut, saya akan bertanya bagaimana keadaan teman-teman terlebih dahulu. Bagaimana keadaannya? Apakah dalam keadaan sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan menyampaikan sebuah kisah tentang seorang anak yang durhaka yang hendak dibakar Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Dia anaknya patuh dan taat kepada orang tua. Dia tuh kalau sholat tuh selalu safnya di paling depan. Ayahnya telah meninggal sehingga ialah yang membantu keperluan ibunya. Dia tidak tega membiarkan ibunya mengambil air sendirian. Setelah menikah, Alqamah ini kurang perhatian kepada ibunya, sehingga membuat ibunya sakit hati. Ibunya tidak memberitahu Alqamah kalau ibunya itu sakit hati, dan orang-orang di sekitar pun tidak ada yang tahu kalau ibu Alqamah ini sakit hati. Terus tiba di mana Alqamah ini sakit berat, dan para sahabat tuh udah berjaga-jaga kalau Alqamah ini hendak meninggal dunia. Dan orang-orang pun bersilih berganti untuk mentakdirkan, cuman tuh tidak ada yang bisa. Jadi tuh ada yang melaporkan ke Rasulullah kalau Alqamah ini tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid. Jadi dia pun menghadap ibu Alqamah dan bertanya apakah Alqamah ada salah, dan jika ada tolong dimaafkan. Ibunya pun berkata bahwa Alqamah adalah anak yang baik, dan sayangnya setelah menikah dia ini kurang perhatiannya kepada ibunya sehingga ibunya sakit hati. Rasulullah pun meminta para sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Nah, ibunya pun meronta-meronta dan nangis kan, karena tidak tega ngeliat anaknya tuh dibakar. Akhirnya ibunya pun memaafkannya. Setelah itu Alqamah ini pun bisa untuk mengucapkan kalimat tauhid, dan setelah itu barulah terdengar kabar bahwa Alqamah ini telah meninggal dunia. Tak kenal maka tak sayang, maka daripada itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devanya Indasari, teman-teman bisa panggil saya Indah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang berbakti kepada orang tua. Tahukah teman-teman, orang tua merupakan penyebab kita ada di dunia ini. Maka daripada itu kita harus mempersembahkan bakti terbaik kita kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini telah disandingkan dengan perintah menyembah Allah dan larangan mempersekutukannya, yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di sini saya akan beritahu teman-teman bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. Yang pertama itu mentaati selama bukan maksiat. Yang kedua mendoakan. Yang ketiga teman-teman bisa meminta restu orang tua terlebih dahulu atas segala perbuatan yang dilakukan. Seperti teman-teman mau melakukan ujian, teman-teman bisa minta restu dulu sama orang tuanya. Nah, untuk teman-temanku yang orang tuanya telah wafat, bisa juga berbuat baik kepada orang tuanya dengan cara yang pertama, menyelenggarakan pengurusan jenazahnya, mendoakan orang tua,
agar dosanya diampuni oleh Allah SWT. Yang ketiga, menghormati teman-teman yang orang tuanya masih ada. Nah, itu tadi contoh berbuat baik. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana contoh perbuatan tidak baik kepada orang tua. Yang pertama itu membentak orang tua, membuat orang tua kecewa, membuat orang tua bersedih. Nah, ini nih, kita sekarang nih berada di zaman milenial, generasi Z kan kata orang. Nah, jangan sampai karena zaman kita tuh semakin maju, akhlak kita kepada orang tua tuh makin terkikis. Jadi seharusnya karena kemajuan zaman, akhlak kita tuh juga semakin bagus. Nah, semoga orang tua kita tuh selalu diberi kesehatan, rezeki, dan kesabaran sehingga bisa menemani kita sampai nanti. Dan untuk orang tua teman-temanku yang telah dipanggil di sisi Allah, semoga ditempatkan di surga Firdaus Allah yang senantiasa melihat kesuksesan kita dengan senyumnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.